Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan merenungkan satu tema, proses Tuhan indah pada waktunya. Kita akan baca firman Tuhan dari Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 18 dan ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar-putar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya proses itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Tetapi yang namanya proses memerlukan waktu. Yang namanya proses memerlukan ketahanan untuk bertahan. Yang namanya proses memerlukan kesabaran dan kesetiaan, sehingga pada akhirnya kita melihat indah pada waktunya. Itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Ketika Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir, Tuhan bisa menuntun mereka melalui jalan yang terdekat, tetapi Tuhan tidak melakukannya. Tuhan membawa mereka, menuntun mereka berputar-putar di padang gurun. Tuhan membawa mereka berhadapan dengan Laut Teberau untuk mereka menyeberangi laut itu dengan satu tujuan. Mengapa Tuhan harus memproses bangsa Israel di padang gurun? Tuhan tahu kelemahan bangsa itu. Firman Tuhan mengatakan, jangan-jangan bangsa ini ketika mereka berperang melawan bangsa-bangsa lain yang harus mereka taklukkan, mereka menyerah lalu mereka kembali lagi kepada perbudakan di Mesir. Oleh karena itu Tuhan harus memproses hidup mereka agar mereka menjadi suatu bangsa yang kuat, bangsa yang siap berperang, siap menghadapi setiap tantangan. Oleh karena itu Tuhan menuntun mereka ke Laut Teberau. Mereka harus menyeberangi laut itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian dengan setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan sudah membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Tuhan telah menjadikan kita anak-anak yang dikasihi oleh-Nya. Oleh karena itu sebagai anak Tuhan, kita diproses oleh Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang kuat. Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak gampang, tapi Tuhan mau agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, kuat menghadapi setiap tantangan kehidupan, kuat untuk menghadapi setiap pergumulan-pergumulan hidup, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu di masa-masa kita mengalami proses Tuhan dalam kehidupan kita, tetap kuat di dalam Tuhan. Nikmati setiap proses yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu bahwa manusia itu gampang berubah. Tuhan tahu bahwa manusia itu seringkali tidak setia. Oleh karena itu Tuhan harus memproses kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Tentu melalui pergumulan hidup, melalui masalah-masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Tuhan sedang menjadikan kita pribadi yang kuat, pribadi yang setia kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sedang mengalami proses Tuhan, nikmati setiap proses itu dengan kekuatan, dengan damai, dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Yang kedua, mengapa Tuhan memproses kehidupan kita? Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup kita. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan bagi setiap anak-anaknya, tapi rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Demikian juga bagi bangsa Israel.
Tuhan tidak menuntun mereka kepada sesuatu yang tidak baik, tapi Tuhan sedang menuntun mereka, membawa mereka ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Oleh karena itu, Tuhan harus memproses hidup mereka agar mereka menjadi bangsa yang kuat, agar mereka menjadi bangsa yang bergantung penuh kepada kekuatan Tuhan. Sehingga mereka tidak berkata, oh dengan kekuatanku lah aku bisa masuk ke tanah perjanjian ini. Tetapi mereka harus mengakui bahwa dengan kekuatan Tuhan mereka masuk ke tanah perjanjian. Demikian yang setiap kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan mau agar kita bergantung penuh kepada kekuatan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan pergumulan hidup, ketika Tuhan mengizinkan kita berhadapan dengan kesulitan-kesulitan dalam hidup kita, Tuhan sedang memproses kita untuk menjadi pribadi yang bergantung penuh kepada kekuatan Tuhan. Bangsa Israel diizinkan Tuhan mengalami kelaparan. Bangsa Israel diizinkan Tuhan mengalami kehausan. Bangsa Israel diizinkan Tuhan harus berperang melawan musuh-musuhnya. Tetapi semuanya itu dengan kekuatan Tuhan. Mereka melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Bagaimana Tuhan menurunkan roti dari surga untuk memberikan makanan kepada mereka. Bagaimana Tuhan mengirim burung puyuh. Bagaimana Tuhan membelah batu untuk mengeluarkan air bagi mereka. Itulah kekuatan Tuhan. Dalam proses Tuhan, kita harus ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau di masa-masa sulit ini, di masa-masa kita mengalami proses Tuhan ini, mari kita bergantung penuh kepada kekuatan Tuhan, agar kita mengalami pemeliharaan Tuhan, agar kita mengalami pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan akan memberkati hidup kita, bagaimana Tuhan akan memelihara kita di masa-masa sulit ini. Oleh karena itu bergantung penuh kepada kekuatan Tuhan, karena kita manusia yang lemah. Tanpa Tuhan kita tidak bisa bertahan, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sungguh-sungguh bergantung kepada tangan Tuhan yang kuat, agar kita mengalami kasih, pemeliharaan dan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita di masa-masa proses Tuhan dalam kehidupan kita selama kita hidup di muka bumi ini. Dan satu hal yang kita ingat dalam masa-masa proses pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk kita menjadi pribadi yang kuat, untuk kita menjadi pribadi yang berkarakter seperti Yesus, untuk menjadikan kita pribadi yang setia kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita sebagaimana bangsa Israel. Tuhan memimpin mereka pada siang hari, memimpin mereka dengan tiang awan agar mereka tidak kepanasan. Pada malam hari memimpin mereka dengan tiang api, menerangi jalan mereka, sehingga pada siang hari mereka terus berjalan, pada malam hari mereka terus berjalan karena penyertaan Tuhan, karena kekuatan daripada Tuhan. Mereka tidak mengalami kelelahan karena Tuhan yang menyertai. Tuhan yang maha besar itu yang menyertai bangsa Israel dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Demikian dengan setiap kita dalam perjalanan hidup kita di muka bumi ini, dalam masa-masa proses Tuhan, Tuhan menyertai kita. Tuhan memampukan kita untuk melewati segala pergumulan hidup. Tuhan memampukan kita untuk melewati setiap kesulitan-kesulitan terjadi dalam hidup kita. Tuhan memampukan kita untuk menghadapi, melewati setiap rintangan-rintangan yang menghadang kehidupan kita, sehingga kita pada akhirnya berkemenangan dan kita melihat bahwa kita adalah pribadi yang kuat karena kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Kita akan menjadi pribadi yang berkarakter seperti Yesus, dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang setia karena Tuhan yang menyertai, menuntun perjalanan kehidupan kita, sehingga pada akhirnya hidup kita boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Bagaimana dengan setiap kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Biarlah Tuhan menolong kita, memampukan kita di masa-masa proses ini untuk kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang berkarakter seperti Yesus, pribadi yang setia sampai akhir hidup kita, supaya Tuhan ditinggi dan dipermuliakan lewat hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan telah mengeluarkan kami daripada perbudakan dosa, dan Tuhan telah menjadikan kami anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tolonglah kami dalam masa-masa proses Tuhan selama kami ada di muka bumi ini.
Kuatkan kami, teguhkan iman kami Tuhan, agar kami terus berpengharapan kepada Tuhan, terus bergantung pada Tuhan, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, berkarakter seperti Yesus, dan menjadi pribadi yang setia sampai akhir hidup kami. Dalam pengiringan kami akan Engkau ya Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Dalam segala pergumulan hidup, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan untuk tetap bertahan dan bergantung penuh kepada kekuatan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mampukan kami dan menolong kami agar kami senantiasa memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.